Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Imam Susanto selaku Direktur Utama Yayasan Al-Hamidiyah, Bapak Sucahyo, yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Oman Fatur Rahman selaku pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, para tamu undangan, para pejabat pemerintahan, para wali santri yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, seluruh jajaran para asatiz, para guru, para pendidik di lingkungan Al-Hamidiyah, para santri dan seluruh hadirin sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ini adalah ungkapan para leluhur kita yang ingin memberikan pesan kuat kepada semua kita bahwa hendaknya ketika kelak kita tidak ada lagi, ada sesuatu yang bisa dikenang dari kehadiran kita di atas muka bumi ini. Ungkapan yang kurang lebih sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh sufi besar kita yang mengatakan bahwa kalau kita bukan anak raja, menulislah. Karena dengan menulis, ini bisa dimaknai secara harfiah, tapi juga bisa dimaknai menulis itu secara metafora, secara kiasan. Poinnya adalah kita dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang bisa dipelajari oleh generasi pendatang, oleh generasi setelah kita. Maka acara bedah buku kita pada pagi hari ini bisa kita kaitkan dengan apa yang hendak kita pelajari dari sebuah buku, dari sebuah karya tulis yang tentu kita semua sangat mengapresiasi dengan tim yang mempersiapkan ini, yang lalu kemudian bisa menginspirasi kita, mudah-mudahan memotivasi dan sekaligus menggugah kita. Karena ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari buku ini. Tentu banyak, secara teknis misalnya saya sendiri menjadi mengerti, oh cara membuat daftar isi sebuah buku itu seperti ini, sangat teknis. Oh cara menyusun daftar pustaka sebuah buku itu seperti ini, sangat teknis. Tapi juga yang ingin saya sampaikan di sini, ada dua hal pelajaran penting dari buku yang akan kita bedah yang tentu nanti akan didalami oleh para pembicara nanti. Yang pertama adalah kita lalu kemudian punya kesempatan, peluang untuk lebih mengenali sosok figur besar Al-Maghfurlah, almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Beliau tokoh besar karena melalui buku ini kita bisa mengetahui, dan tentu sejarah buku-buku lain banyak sekali yang bisa kita petik. Beliau pernah mendapatkan amanah sebagai Ketua DPR GR selama periode tahun 1966 sampai 1971, kiprahnya di Nahdlatul Ulama, di Ittihadul Mubalighin, itu banyak sekali. Tapi yang
ingin dititik tekankan melalui buku ini adalah sosok beliau yang meninggalkan warisan yang sekarang ini kita rasakan bersama, yaitu pesantren Al-Hamidiyah. Ini satu hal. Yang kedua tentu adalah Al-Hamidiyah itu sendiri, sebuah legacy, ya, sebuah warisan yang beliau berikan, yang beliau hadirkan di tengah-tengah kita, yang lalu kemudian kita banyak sekali bisa mendapatkan banyak pelajaran dari kehadiran Al-Hamidiyah ini. Nah, jadi dua hal ini, mempelajari sosok seorang tokoh, seorang figur besar, dan yang kedua mempelajari atau mengenali karyanya, yang tentu banyak sekali, yang dalam hal ini karya beliau adalah Al-Hamidiyah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, khususnya bagi para santri, saya ingin menekankan bahwa mempelajari sosok itu, siapapun dia, dan secara khusus adalah almarhum, al-makfurlah, Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu, jangan hanya melihat hasilnya saja saat ini. Mempelajari sosok besar, tokoh besar, itu jangan dilihat ujung akhirnya dengan segala prestasinya, dengan segala karyanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang tidak kalah penting, bahkan menurut hemat saya jauh lebih penting, adalah mempelajari prosesnya. Mengapa ada orang bisa menjadi besar seperti almarhum, seperti al-makfurlah. Jadi prosesnya, karena tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada instan itu jalan pintas, tidak ada yang tiba-tiba, semua harus melalui proses, gitu. Tidak ada orang itu melompat, ya bisa sih melompat, tapi itu dipaksakan, ibarat buah-buahan itu dikarbit begitu ya, dipaksa untuk matang, padahal kematangan itu memerlukan proses, memerlukan jam terbang. Jadi kalau kita mempelajari almarhum, luar biasa proses yang beliau jalani itu. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya almarhum itu selain menjadi guru, karena beliau adalah santri, pernah bekerja di bengkel kapal laut, di galangan kapal. Itu menarik sekali buat saya. Beliau pernah bekerja di peradilan agama itu, dan lalu kemudian karirnya meningkat menjadi anggota DPR, DPRD. Beliau dengan tegas mampu mengkritisi wali kota Surabaya pada saat itu. Lalu kemudian sejak itulah beliau dikenal di kalangan yang lebih luas. Beliau dipercaya sebagai ketua lajnah pemenangan pemilu ketika itu NU menjadi partai politik di tingkat Jawa Timur, lalu kemudian menjadi ketua fraksi DPR RI, dan puncak karir politiknya adalah sebagai ketua DPR GR. Nah, yang menarik dari mempelajari proses beliau adalah tadi itu, menurut saya proses itu menjadi sangat penting untuk dipelajari. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah pelajaran mengenai karya beliau ini, yang tentu banyak, yang dalam hal ini adalah Al-Hamidiyah. Al-Hamidiyah adalah sebuah wadah, medium, sarana bagi beliau untuk mengejawantahkan, untuk memanifestasikan, mewujudkan, mengimplementasikan apa yang selama ini menjadi obsesi beliau, yaitu melahirkan sekian banyak orang agar orang itu mampu menebarkan kemaslahatan bagi lingkungannya masing-masing. Semua aktivitas beliau itu berorientasi kepada kepentingan orang banyak. Itu kelihatan sekali. Kiprah beliau bahkan ketika masih belia, masih muda sampai akhir hayatnya,
semua aktivitas yang beliau geluti itu selalu berorientasi kepada kepentingan orang banyak. Dan ini pelajaran yang sangat menarik, yang tentu dilandasi dengan keyakinan beliau, dilandasi dengan pengetahuan, pemahaman beliau tentang ilmu keagamaan, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu menebarkan kemaslahatan bagi sebanyak mungkin manusia lain. Nah, tentu nanti kita bisa mendalami para pembicara, narasumber nanti ketika bedah buku, nilai-nilai apa yang beliau tanamkan di Al-Hamidiyah ini sebagai wadah, sebagai medium, wahana atau sarana, tempat mengimplementasikan nilai-nilai itu. Ada santri kitab, akronim dari kitab, itu semuanya adalah nilai. Ada jati diri santri, akronim santri, itu nanti tentu mudah-mudahan ada yang membahas di antara pembicara itu. Pak Kiai Oman biasanya fasih sekali menjelaskan ini. Ada tuntunan 5 kali 5 sama dengan 25. Kebetulan saya dulu ikut terlibat, ikut memformulasikannya bersama almarhum Bapak Dr. Fahmi Saifuddin. Itu semuanya nilai-nilai yang semuanya langsung dipandu oleh beliau, khususnya yang kaitannya dengan tuntunan 5 kali 5 itu. Jadi ini yang nanti bisa kita dalami melalui bedah buku. Tapi yang ingin saya tekankan dalam kesempatan kali ini adalah bahwa nilai itu menjadi begitu pentingnya saat ini. Dan itu yang menjadi concern beliau. Mengapa? Karena manusia ini makhluk sosial. Manusia bukan makhluk soliter seperti ular yang bisa hidup sendiri saja. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membangun komunitas. Dan di tengah-tengah aspirasi yang sangat beragam, karena setiap manusia punya aspirasi, maka kita bisa bayangkan makhluk hidup yang selalu membangun koloni, membangun komunitas, tapi juga memiliki keinginan yang amat sangat beragam-ragam, tidak hanya sekedar berbeda, tapi saling berbenturan. Itu kalau tidak ditata dengan nilai, kehidupan akan carut-marut, akan chaos, akan tidak beraturan. Maka itulah mengapa agama hadir, karena inti pokok ajarannya adalah bagaimana kehidupan bersama di tengah-tengah kemajemukan, keragaman itu harus ditata dengan baik. Harus dibangun kesepakatan, konsensus yang dibangun bersama dan ditaati bersama. Dan semua itu harus dilandasi dengan nilai-nilai. Maka nilai-nilai inilah yang sangat penting bagi kita, setiap manusia dalam hidup bersama di tengah-tengah kemajemukan. Manusia sebagai makhluk hidup sama dengan makhluk hidup yang lain, dengan binatang. Yang membedakannya adalah nilai. Kemuliaan manusia dilihat dari seberapa baik dia mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai itu. Maka mudah-mudahan melalui bedah buku ini kita tidak hanya memperluas, memperdalam wawasan kita tentang sosok almarhum, almakfurlah, tapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah apa yang selama ini menjadi obsesi beliau, harapan, keinginan, cita-cita beliau, bahwa setiap kita hendaknya memiliki, memahami, menghayati nilai-nilai luhur yang semuanya tentu berbasis, berdasar dari nilai-nilai agama, dan kemudian mampu menerapkannya di lingkungan kita masing-masing. Inilah sekedar mengantar, karena yang jauh lebih penting nanti adalah uraian yang lebih mendalam, lebih luas dari para pembicara. Saya sekali lagi merasa bersyukur dengan terbitnya buku ini dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang ikut mendukung terbitnya buku ini. Dan mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan, saya mengusulkan
Buku ini harus dikaji secara reguler, khususnya oleh kalangan santri, dalam rangka penanaman nilai. Jadi santri harus mengenal siapa kiainya, siapa pendiri lembaga pendidikan di mana dia mengenyam pendidikan selama ini, dan setiap santri Al-Hamidiyah harus juga memahami dengan baik nilai-nilai apa saja yang ditanamkan oleh pesantren ini. Jadi lembaga pendidikan ini harus memiliki ruh, memiliki jiwa yang menghidupi kita semua, dan jiwa itu adalah nilai-nilai yang nanti bisa kita dalami melalui buku ini. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada pada diri kita masing-masing, menjalankan, menjaga, memelihara, merawat apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, dan tentu memiliki kemampuan untuk juga bisa mengembangkan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh para pendahulu kita, oleh para leluhur kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.